Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Komariah Link dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, jumpa kembali dengan saya, Kokom Komariah. Hari ini kita kembali membahas tentang mustika budi menuju kesempurnaan hidup. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang ramah. Ramah itu adalah suatu perbuatan yang terpuji. Ramah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ramah ini dicontohkan dalam sebuah kisah pada suatu hari ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab sedang melakukan peninjauan terhadap daerah-daerah di daerah Syam. Berdirilah di situ seorang anak kecil. Kemudian ada orang-orang yang melihat, "Hei, anak kecil, pinggir, akan lewat tuan kita ke sini. Beliau akan melihat kita." "Siapa tuan kita?" "Masa kamu tidak tahu Amirul Mukminin Umar bin Khattab?" "Aku tidak kenal Umar bin Khattab." "Hai anak kecil, Umar bin Khattab itu seorang raja dan semua orang-orang di Eropa, di seluruh dunia takut kepadanya. Dia orang hebat, orang adil, bijaksana, pokoknya luar biasa. Awas, kamu tidak takut padanya?" "Aku tidak takut pada siapapun, aku hanya takut pada Allah." Umar bin Khattab itu kan manusia biasa. Dia diawasi Allah, dia diperintahkan Allah untuk menyembah padanya, dia juga akan meninggal seperti kita. Apa bedanya dia dengan saya? Saya berhak menghormati dia selayaknya manusia, tidak takut seperti takutnya saya kepada Allah. Saya takut hanya pada Allah saja. Pembicaraan anak itu ternyata didengar oleh Umar bin Khattab. Dia turun dari kudanya, kemudian mengelus anak itu, dan dia mengatakan, "Bagus sekali anak muda," dan dia menjabat tangan dengan tersenyum. Tidak ada perasaan tidak enak, tidak ada perasaan kecewa, benci, apalagi tidak suka pada anak itu. Dia malah dengan hati terbuka, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang senang, karena anak ini mempunyai kepribadian yang luar biasa, sungguh tangguh, berani, dan juga tidak tergoyahkan keimanannya walaupun masih anak kecil. Nah, sahabat Komariah Haling dimanapun berada, dengan cerita itu kita sebagai manusia biasa. Umar bin Khattab pemimpin begitu ramahnya kepada orang lain, kita pun harus ramah. Ramah itu ditandai salah satunya dengan senyum. Perbanyaklah senyum, karena orang akan suka dengan kita yang ramah, dengan kita yang tersenyum. Kalau istilah Sunda itu marah mai senyum. Ada sebuah lagunya, mau dengar? Suara saya tidak bagus, tapi saya akan coba. Senyum tanda mesra, senyum tanda sayang, senyuman sedekah yang paling mudah. Senyum di waktu susah, tanda ketabahan, senyuman itu tanda keimanan. Senyum, senyum, senyum. Itu salah satu contoh lagu yang mungkin tidak enak, tapi saya ingin menyampaikan ini. Saya suka sekali dengan lagu ini. Jadi kita diperintahkan untuk tersenyum, untuk ramah, karena orang melihat kita, melihat kepribadian kita itu, kalau kitanya tersenyum ramah, menerima apapun, ada kesalahan orang lain, kita dengan bijaksana, dengan senyum, dengan ramah, maka akan clear segala permasalahan. Jadi ketika kita menerima sesuatu, hati dingin kita menerima dengan baik, kemudian kita lihat muka yang marahmai, muka yang ramah, menunjukkan kita welcome terhadap keadaan. Jangan-jangan hari ini orang yang jahat, atau orang yang berperilaku tidak baik, atau yang suka mempermainkan orang lain, siapa tahu dia pernah mengalami kekecewaan terhadap seseorang. Dia tidak suka, misalnya ketika dia berbuat salah dibenci, ketika buat salah dibully, ketika berbuat tidak baik diperlakukan tidak baik. Nah, ini berefek, dia akhirnya berubah benci kepada kita, dan akhirnya dia akan melawan dengan segenap hatinya. Jadi itulah suasana nyaman itu sangat diperlukan. Apalagi sebagai pemimpin nih, ibu, bapak guru di sekolah terhadap anak, lihatkan muka yang cerah, lihat muka yang ceria, selalu ramah, sambut anak kita dengan penuh kasih sayang, dengan hati yang ikhlas, karena orang itu melihat
seseorang itu kalau hatinya ikhlas, kemudian tersenyum ramah, itu akan terasa beda di hati. Beda dengan kita pura-pura, senyumnya juga akan terlihat terpaksa, itu akan lain kelihatannya dan rasanya tuh beda. Nah, ibu, bapak, sahabat Komariah Ling dimanapun berada, ketika kita menerima perlakuan tidak baik, tidak usah dijawab dengan yang tidak baik juga. Ketika mendapat perlakuan yang jelek, maka kita harus berbalik dengan perilaku yang baik, sebagaimana dicontohkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27 sampai 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abna adama bil haqqi idza qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulanaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Artinya, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain Kabil tidak diterima. Dia, Kabil, berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Kemudian, "La'in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullahu rabbal alamin." Sungguh, jika engkau, Kabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Kemudian, "Ini uridu antabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz dzalimin." Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Nah, sahabat Komariah Ling dimanapun berada, ayat ini bercerita bagaimana ketika Habil akan dibunuh oleh Kabil, Habil menjawab, "Saya tidak akan melawan, saya tidak akan membunuhmu." Kemudian Habil malah mengingatkan, "Jangan kamu lakukan, nanti kalau kamu lakukan maka kamu akan ke neraka dan dosaku akan kamu bawa semua." Artinya mengingatkan, menakut-nakuti kepada Kabil bahwa tidak boleh membunuh. Tetapi ternyata nafsu amarah itu lebih besar dan akhirnya dibunuhlah Habil. Kisah ini terus sampai akhir zaman. Kemarahan, ketidakbaikan itu akhirnya mengakibatkan efek yang tidak baik. Dan sikap Habil ini perlu ditiru. Kita ketika menerima apapun ada kejahatan, maka yuk kita tidak usah melawan, karena ketika ada pertentangan, ada persengketaan, menang atau kalah sama-sama tidak enak. Yang baik itu ketika ada yang tidak baik, ketika ada yang tidak benar, tabayun. Itu tabayun kata kunci. Setelah tabayun bermusyawarah, itu sangat diperintahkan Allah. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhan qalbilan faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri faida ajamta fatawakkal Allah. Jadi contohkan itu dalam Al-Quran. Karena rahmat dan kasih sayang Allah, kita berlaku baik dan lemah lembut, kita berlaku penyayang. Ketika tidaklah baik, ternyata fa'fu anhum, maafkan, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun, wasawirhum, dan bermusyawarah. Itulah kata kunci. Jadi maafkan, ampuni, ramah, senyum, sapa, itu selalu ada dalam kehidupan kita, selalu tertanam pada diri kita. Itu yang dia sampaikan, sahabat Komariah Ling dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.